Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kembali bertemu dengan saya, Soding Nur Fauzi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini, saya akan menampilkan satu buah buku, yakni adalah Dream Book, di mana Dream Book ini berupa tugas dari mata kuliah Basic Life Skill. Nah, Dream Book itu apa sih? Dream Book adalah buku yang berisi tentang deskripsi diri, riwayat hidup, dan juga impian-impian untuk kita diwujudkan pada masa depan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menampilkan Dream Book saya. Ini dia Dream Book saya, ya. Jadi di buku ini berisi tentang riwayat hidup dan juga deskripsi diri saya serta impian-impian saya untuk masa depan. Nah, ini dimulai dari covernya ya, terlihat warna hitam, dimana saya sangat suka warna hitam, dan juga hitam melambangkan kehidupan saya yang penuh dosa. Langsung saja ke halaman pertama, ini adalah deskripsi diri. Deskripsi diri ada 2 halaman. Di sini berisi tentang arti dari nama saya, sejarah hidup saya, dan mungkin akan saya ceritakan. Nama saya Soding Nur Fauzi. Nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya ini memiliki arti. Kenapa mereka memberikan nama Soding Nur Fauzi? Karena mereka ingin kelak anaknya menjadi orang yang bisa menegakkan kebenaran, menjadi cahaya, dan juga memberikan kejayaan bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, lanjut. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 25 Desember tahun 1999. Nah, tanah tersebut sama dengan tanah lahirnya jenderal kita, Jenderal Sudirman. Namun, sejak kecil saya sudah dibawa ke Bandung. Maka dari itu saya besar di Bandung. Jadi kalau misalnya disebut saya suku Jawa, suku Sunda. Ya. Lalu, saya memiliki hobi bermain musik dan juga olahraga. Segala olahraga dan segala musik saya suka. Lalu selanjutnya adalah cita-cita. Sejak kecil cita-cita saya adalah menjadi guru. Sejak SD dan SMP saya bercita-cita ingin menjadi guru matematika. Kenapa menjadi guru matematika? Karena saya melihat teman-teman saya pada kesusahan kalau ngerjain matematika. Saya ingin menjadi orang yang menghilangkan semua persepsi bahwa matematika itu sulit. Maka dari itu saya ingin menjadi guru matematika. Lalu ketika masuk ke akhir-akhir masa SMP, saya memupuskan cita-cita saya menjadi guru matematika karena ternyata matematika itu sulit. Saya menggeser haluan saya dari guru matematika menjadi guru TIK atau informatika. Kenapa begitu? Karena pada zaman sekarang ini, di era modern, pendidikan mulai dari SD bahkan tidak bisa terlepas dari yang namanya pendidikan. Nah, saya ingin lingkungan saya itu dapat tidak gaptek dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena itu saya masuk ke SMK yang berjurusan Teknik Komputer Jaringan supaya saya menjadi guru TIK. Nah, lanjut saja ya supaya tidak terlalu lama. Lanjut ke halaman berikutnya. Welcome to my colorful side. Ya, di sini saya menggambarkan di buku ini dengan kapal dan juga lautan, di mana saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengarungi lebih dalam lautan diri saya yang penuh warna, tidak cuma warna gelap ya. Nah, ini yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, pada halaman ini saya mencantumkan beberapa kelebihan dan juga kekurangan saya yang saya dapatkan dari teman-teman sekitar saya ya. Yang pertama, kelebihan itu ada fokus, santai, bertanggung jawab, totalitas, dan juga teguh pendirian, serta dan lain-lain lah. Nah, kekurangannya ini ada keras kepala, ceroboh, terlalu sering bercanda, pelupa, pemalas, dan juga mudah bosan. Nah, lalu selanjutnya ini ada karakteristik saya berdasarkan golongan darah, di mana golongan darah saya adalah B, dan berdasarkan penelitian di Jepang disebutkan bahwasanya orang yang bergolongan darah B itu cenderung individualis, suka terang-terangan dan melakukan segalanya berdasarkan caranya sendiri. Nah, nyantai, easy going, bebas, dan paling menikmati hidup. Lalu ada pelupa, optimistik, dan juga fleksibel serta lain-lain. Walaupun tidak 100% sama, tapi ada beberapa sifat yang memang ada pada diri saya. Nah, selanjutnya berdasarkan tes kepribadian, saya adalah orang yang pragmatis atau damai. Di mana sifat-sifat atau karakter utamanya adalah
rendah hati, santai, pendiam, sabar, konsisten, tenang, simpatik, dan sering menyembunyikan emosi. Lalu pada halaman selanjutnya adalah simbol diri, di mana pada halaman simbol diri adalah kita memilih salah satu objek yang ada di dunia, baik itu karakter maupun benda, yang bisa menggambarkan diri kita. Nah, pada kali ini saya menyimbolkan diri saya sebagai batu, di mana saya adalah orang yang keras kepala seperti batu. Lalu saya juga tahan banting dan juga tahan terhadap cacian serta makian. Nah, namun tentu tidak ada yang abadi di dunia ini. Sekeras-kerasnya batu, ia pun bisa tetap hancur. Nah, lalu bukan hanya karena batu ini menyimbolkan banyak dari diri saya, melainkan dalam batu ini juga saya ingin menjadi seperti batu, di mana bisa tahan di area manapun, baik itu panas maupun dingin. Langsung lanjut saja. Ya, ini halaman selanjutnya adalah riwayat pendidikan saya. Saya bersekolah di SD Negeri Babakan Sari 3 pada tahun 2006 sampai 2012. Lalu masuk ke SMP Negeri 30 Bandung pada tahun 2012 sampai 2015. Dan melanjutkan pada 2015 sampai 2018 masuk ke SMK Negeri 13 Bandung jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya jalan pendidikan saya ini sesuai dengan cita-cita saya ingin menjadi guru gitu ya. Nah, setelah lulus SMK, saya yang bercita-cita jadi guru TIK ternyata tidak bisa langsung mewujudkan cita-cita saya. Karena kenapa? Ternyata pada tahun tersebut jurusan Teknik Komputer Jaringan itu dibuka di semua cabang SMK, baik SMK negeri banyak yang membuka, SMK swasta apalagi. Maka dari itu banyak lulusan yang mungkin lebih berkualitas, dan saya sekolahnya benar. Ya, langsung selanjutnya. Setelah itu 1 tahun saya bekerja di pabrik coklat tepatnya. Nah, selama 1 tahun itu saya sangat ingin untuk sekolah kembali karena saya ingin mewujudkan cita-cita saya sebagai guru. Nah, tidak diduga-duga ternyata pada tahun 2019 ya, saya diterima masuk di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yakni Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, tanpa diduga-duga, walaupun saya tidak punya basic apa-apa, tapi saya sangat bersemangat. Kenapa? Karena ternyata cita-cita saya untuk menjadi guru belum pupus dan bisa dilanjutkan gitu. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ya, biar cepat, adalah tokoh idola. Yang pertama, tokoh idola saya adalah Ustadz Abdus Somad, lalu ada Panji Pragiwaksono, ada Andy Robertson, dan juga Jenderal Sudirman. Akan saya ceritakan sedikit alasan kenapa saya mengidolakan beliau-beliau ini ya. Yang pertama, Ustadz Abdus Somad, kenapa saya mengidolakan beliau? Karena bagi saya beliau adalah seseorang yang dapat menyampaikan dakwah dengan cara dan metode yang mudah dimengerti oleh audiensnya, terutama saya yang merasakan. Karena itu, sebagai orang yang bercita-cita menjadi guru, saya ingin bisa berkomunikasi dengan baik sehingga kelak saya menjadi guru yang komunikatif dan juga disenangi oleh murid-muridnya begitu. Lalu selanjutnya ada Panji Pragiwaksono. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah salah satu public speaker dan juga mungkin lebih diketahui dengan stand up comedian. Kenapa saya mengidolakan beliau? Karena dalam setiap speech beliau selalu mengatakan bahwasannya bagi stand up comedian itu adalah yang terpenting bagaimana mencari keresahan dan juga bisa berdamai dengan tragedi yang terjadi ketika menimpa dirinya gitu. Nah, saya ingin bisa berdamai dengan apa yang telah terjadi pada diri saya, pada hidup saya, sehingga tidak menjadikan itu sebuah kemalangan bagi diri saya. Saya ingin menjadikan semuanya sebagai kejadian yang bisa diambil pelajaran dan kita menyikapinya secara positif. Nah, selanjutnya ada Jenderal Sudirman. Kenapa saya mengidolakan beliau? Karena beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan, di mana beliau memiliki sifat-sifat yang patriotik, di mana ketika beliau mengidap sakit paru-paru dan paru-parunya tidak berjalan sebelah, beliau masih tetap melanjutkan perjuangan kemerdekaan sehingga saya atau kita bisa hidup dengan tenang pada hari ini di negeri tercinta ini. Baik, selanjutnya adalah Andy Robertson. Beliau adalah salah satu pemain Liverpool yang berposisi pada fullback kiri. Ya, dia adalah cerminan dari kerja keras menurut saya. Kenapa? Karena pada tahun 2012 atau 2011 saya lupa, dia ini adalah
tidak mempunyai pekerjaan, tapi karena kemauan dan kerja kerasnya dia bisa sekarang masuk ke tim terbaik di dunia, Liverpool. Nah, lanjut kita majukan kapal kita lebih dalam. Lalu selanjutnya ini adalah 100 mimpi saya. Ya, ini ada banyak sekali mimpi-mimpi, mulai dari yang saya mimpikan itu yang akan saya wujudkan pada tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Ya, ini ada beberapa mimpi lah, banyak. Ya, ini ada, kembali kita jalankan kapal kita lebih dalam lagi. Lalu selanjutnya ini adalah dream mapping saya. Mungkin ini adalah cara standar bagi orang-orang untuk mewujudkan mimpinya, di mana garis besar dari mimpi saya akan dapat diwujudkan dengan cara belajar, berusaha, eksplorasi, dan juga mengabdi. Ini adalah sebenarnya mengabdi ini adalah tujuan utama saya, tapi mimpi-mimpi saya berada di semua poin ini. Yang pertama adalah belajar. Pada beberapa tahun ini dan tahun depan saya memimpikan beberapa mimpi itu untuk belajar. Nah, dapat diwujudkan tentu dengan belajar secara maksimal, berdoa, dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya adalah berusaha. Nah, usaha ini untuk mendapatkan materi supaya saya bisa belajar lebih jauh dan juga mendapatkan pengalaman. Lalu selanjutnya adalah ini eksplorasi. Saya ingin mendapatkan pengalaman dan juga pembelajaran yang tidak bisa saya dapatkan di lingkungan saya. Saya ingin mengeksplorasi Indonesia maupun dunia. Dalam mimpi saya ingin mengelilingi Indonesia dan juga ingin ke luar negeri, seperti ke Mekah, ke Mesir, ke Liverpool tentu ya, ke Liverpool. Ya, itu. Lalu pada ujungnya saya ingin kembali ke rumah saya untuk memberikan segenap jiwa raga saya untuk mengabdi pada negeri ini. Nah, di mana ini nih salah satu menjadi impian terbesar saya adalah saya tidak ingin menjadi turis di negeri sendiri, atau simpelnya saya tidak ingin menjadi tamu di rumah saya sendiri. Saya ingin berkontribusi. Dan dari sekarang, walaupun saya mungkin tidak bisa berkontribusi, saya tidak ingin merusak negeri saya. Mungkin itu ya. Jadi kalau tidak bisa merawat, setidaknya jangan merusak lah gitu. Nah, lalu selanjutnya tentu semua mimpi itu tidak akan tercapai tanpa usaha 100%. Karena itu saya akan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Dimana ini ada salah satu kata-kata lagi, bekerja keraslah dalam menggapai impianmu, karena tidak ada eskalator untuk menggapai mimpimu. Yang ada hanyalah ribuan anak tangga yang harus kamu lalui satu persatu. Ya, kembali ini kapal kita sudah maju dan congratulations, the boat is arrived. Nah, jadi mungkin itu saja dream book atau buku berisi mimpi diri saya ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.